Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Anda saksikan ini ada informasi seorang pria di Kampung Tridharma Wirajaya, Kecamatan Tulang Bawang, Lampung, yang tega beracuni istrinya sendiri hingga tewas. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memasukkan racun jenis potas ke minuman korban, lalu pelaku pergi ke luar rumah dengan alasan ingin melihat tambak udang. Pelaku juga sempat berpura-pura panik lalu menolong korban dan membawanya ke puskesmas terdekat. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih dimintai keterangan lebih lanjut mengenai tindakan kejinya tersebut. Meracuni istri tercinta dengan potas dan untuk menikahi adik dari istrinya. Informasi seperti itu, kita coba ke dalam ya, Via. Oke, bersama kita pagi ini di studio sudah ada Mas Heru Susatyo. Beliau ini adalah ahli viktimologi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Mbak Maria. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya agak-agak serem lihat Mas Heru begini. Kenapa? Pakaiannya sangat-sangat ini banget. Laki banget. Laki. Intel gitu. Intel kayaknya gitu. Indomie telur Intel. Nah, juga untuk mendalami kasus ini dari Polres Tulang Bawang ya, ya. Sudah ada Kasat Reskrim, ada AKP Wido Dwi Arifia Zain. Pak Kasat, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Kasat atas waktunya di akhir pekan ini. Pak Kasat, kronologis kejadian mungkin kita berangkat dari itu dulu ya mungkin ya. Seperti apa? Secara highlight mungkin bisa Anda jelaskan. Jadi secara garis besar dapat kami sampaikan terkait dengan pengungkapan perkara pembunuhan ini, pertama kali terindikasi dari kecurigaan daripada keluarga korban, yang mana ketika korban dipulangkan oleh tersangka ke rumah keluarga korban, kondisi jenazah sudah dalam kondisi dikafankan. Nah, setelah dari rumah keluarga korban, dibukalah kafan itu, ternyata ada bekas darah di mulut daripada jenazah si korban. Setelah itu daripada korban melaporkan kepada kami terkait adanya kejanggalan terhadap jenazah yang dipulangkan oleh si tersangka ini. Lalu kami melakukan penyelidikan kepada informasi tersebut. Lalu dapatkanlah fakta ternyata bahwasanya si korban ini telah meninggal dengan cara dibunuh dengan menggunakan racun berjenis potasium cyanida. Ya. Pak Kasat, sekali lagi ingin meminta klarifikasi betul Pak, dari keterangan pelaku ini bahwa alasannya karena ingin menikahi adik iparnya sendiri sehingga kemudian harus menghilangkan nyawa dari istri tercintanya, atau mungkin justru ada pemicu-pemicu lainnya? Betul, dari untuk motif pembunuhan sendiri daripada tersangka adalah karena yang bersangkutan ditolak pada saat ingin meminta izin menikahi daripada adik kandung si korban. Setelah itu tersangka merasakan sakit hati, disitulah timbul adanya niat jahat daripada si tersangka. Apa sih background dari tersangka, kesehariannya? Yang bersangkutan kesehariannya adalah petambak udang. Oke. Sementara korban sendiri, istrinya? Untuk korban sendiri ibu rumah tangga. Apakah sudah sempat terjalin begitu sebuah hubungan terlarang ya kita mengatakan antara tersangka ini dengan adik ipar dari korban, Pak Kasat? Jadi pada tahun 2021 menurut keterangan daripada si adik korban yang mana mereka sudah menjalin hubungan asmara dari tahun 2021 dan melakukan hubungan intim pada tahun 2022 bulan Juni, dan pada tahun 2023 bulan Februari
adik daripada korban ini ternyata sampai hamil. Nah itu menuntut pertanggungjawaban kepada si tersangka ini untuk dinikahin, namun tidak mau dimadu. Oke, Pak Kasat, artinya korban ini sejatinya sang istri ini mengetahui ya ada hubungan terlarang antara suami dan juga adiknya? Untuk si korban sudah mengetahui dari hubungan si tersangka berikut dengan adik korban, karena korban ini sempat menghubungi adik korban melalui WhatsApp, yang mana adanya percakapan di situ pada intinya agar menjauhi si tersangka. Oke, Pak Kasat, dalam rilis resmi Polres Tulang Bawang kita ketahui ada satu tersangka ya, yakni pelaku sendiri, suami dari korban. Apakah ada kemungkinan, nah kasus ini dikembangkan dengan adanya keterlibatan orang lain. Apakah sosok dari adik korban ini ikut terlibat dalam kasus tersebut dan mengetahui bahwa Ada niatan buruk ada ya niatan buruk dari sang untuk menghabisi nyawanya? Sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan tim Satreskrim Polres Tulang Bawang, untuk adik si korban sendiri belum ada suatu peran aktif yang mana nantinya bisa dimasukkan ke dalam pasal turut serta. Namun masih kami dalami untuk saat ini. Oke, artinya memang adakah pernah mungkin dari penggalian keterangan dengan saksi, dalam hal ini adalah adik dari korban, niatan-niatan untuk meminta pelaku menceraikan kakaknya, untuk segera menikahi dirinya, atau bahkan mungkin ya melukailah, tidak menghabisi nyawa tapi melukai begitu. Iya, jadi untuk keterlibatan secara aktif sendiri daripada adik di korban sampai dengan saat ini belum ada. Namun mungkin apa yang disampaikan adik korban ini memang memicu adanya niat jahat daripada si pelaku. Namun sampai dengan saat ini belum dapat kami naikkan status daripada adik korban ini untuk menjadi tersangka. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasat, paling tidak gambaran dari kasus ini ya. Tapi saya ingin sekali bertanya Mas Heru, ada loh ternyata yang kayak gini gitu ya? Ada. Ada, dan bahkan tadi Saya pikir sang hanya di adik FTV terlibat. loh. Iya. Mohon maaf nih ya dengan tidak mengurangi rasa duka dan hormat saya kepada keluarga Iya, korban. keluarga. Ya. Ini kisahnya ya seperti itu memang gitu, Mas Heru. Iya, ini tragis dan kita prihatin Tragis. ya. Karena korban itu punya anak masih kecil ya. Artinya sang suami kalau memang betul dia tersangka dan pelakunya ini sungguh luar biasa sadis dan kejam. Artinya itu istrinya, itu ibu anak-anaknya gitu. Iya. Dan dia katakanlah kalau terbukti yang menghamili adik ipar itu juga kejahatan yang lain gitu. Jadi ini emang sangat mencengangkan dan mengherankan, tapi ya terjadi. Dan mungkin tapi yang bukan cuma sekarang sih. Di tempat lain pun di Indonesia terjadi hal seperti ini dengan format yang agak berbeda. Karena orang kadang ketika melakukan kejahatan dia itu seringkali dalam keadaan tidak rasional, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, yang ada hanyalah keinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dengan cara-cara yang ya sukar terbayangkan, tapi ternyata kejadian juga. Harusnya kan dia berpikir ini ibu anak-anaknya gitu, dan ini istri dia sendiri yang dia nikahi secara sah. Jadi tapi kadang-kadang orang sudah emosi dan sudah hilang akal sehatnya, itu hal seperti ini bisa terjadi, dan bukan cuma hal ini, bukan cuma sekarang ya. Dalam banyak kejahatan emang seringkali terjadi karena kontrol diri, kontrol ego, kontrol emosi itu mengalahkan akal sehat. Oke. Apakah ini juga ada pengaruh faktor-faktor dari luar begitu Mas? Karena kemudian kalau kita lihat kan dalam hal ini tindakan dilakukan oleh sang suami ke istri kan adalah meracuni segala macam. Jadi cara-cara ini mungkin. Iya,
Kalau kita ketahui kan dia belajar untuk meracun dari YouTube ya. Dia mengorder melalui online, dia belajarnya dari YouTube. Walaupun sebenarnya potas bukan untuk meracun orang, nggak salah untuk meracun ikan ya. Tapi digunakan buat meracun orang, artinya dia ada proses belajar. Itu dia. Tapi dengan belajar dengan cara yang salah untuk diterapkan pada untuk situasi yang salah juga. Ya. Tapi kita ada proses belajar dan makanya kontrol terhadap penggunaan sosial media, penggunaan konten-konten di sosmed pun harus diawasi ya. Karena ternyata bukan hanya anak kecil, orang dewasa pun bisa salah menerapkannya, bahkan sampai lahirnya kejahatan. Ini yang sangat kita prihatinkan. Itu tadi Mas Heru bilang sampai nalar pun juga akhirnya kalah gitu ya padahal ya. Karena kebanyakan kejahatan terjadi ketika hati nurani itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya. Bisa stimulannya karena minuman keras, alkohol, Ya. kemudian karena gelap mata, atau karena substansi yang lain, entah narkotika, obat-obatan, atau cemburu. Jadi kebanyakan nggak emosi sesaat. Kayak tadi katakan ada permintaan dari sang adik ipar, katakanlah Iya, saya ini itu ya. hamil. Hamil, harusnya itu dia harusnya ya ke orang-orang normal ya, orang jadi tobat, ngaku salah, saya tobat, ngaku Karena salah. kakaknya sendiri gitu. Kakak sendiri. Kalaupun dinikahi pun tidak boleh gitu. Iya. Tidak boleh menikah dengan adik kakak dinikahi secara bersama, tidak boleh. Kalau agama ya, itu haram gitu. Mas Heru melihat ini dari pertanyaan saya tadi ke Pak Kasat, yang Pak Kasat juga tadi sudah menjawabnya dengan baik begitu ya, dengan lugas. Masih akan terus didalami tentunya keterangan-keterangan ini. Kalau dari aspek viktimologi lah mungkin Mas Heru, kan sempat menuntut katanya kan begitu, ya kan? Nah, kalau kita bukan ingin menyeret yang bersangkutan, tapi potensi ada nggak gitu loh? Itu memang harus didalami oleh pihak kepolisian setempat di Tulang Bawang ya. Intinya peran apa dari sang adik ipar? Apakah dia tidak punya peran apapun? Karena bisa jadi ini ada unsur entah perkosaan, entah pemaksaan. Tapi kalau itu suka sama suka, ini maka sang adik ipar terus berperan ya. Kalau suka sama suka. Berangkat dari menjalin hubungan. Menjalin hubungan itu sudah salah gitu ya. Perkara hamil nggak hamil sudah salah. Tapi kalau ada konsen dari sang adik ipar, berarti dia terus berkontribusi. Kemudian setelah itu hamil pula. Nah, hamil apakah hamil karena dipaksa, diperkosaan, ada kekerasan seksual, atau karena suka sama suka? Kalau suka sama suka ada unsur kesalahan juga dari sang adik ipar, di samping dari yang laki-laki juga. Kemudian kalau minta dinikahi itu juga salah gitu. Ya karena yang tidak mungkin menikah dengan kakak ipar, apalagi bukan dalam keadaan sebagai duda, masih ada istrinya, dan itu kakak kandung dia sendiri. Ya. Dan itu adalah notabene ibu dari keponakan-keponakannya juga gitu ya. Jadi masalahnya ini walaupun nggak mungkin bisa dinikahi, jadi ya mungkin ya kalau cara orang normal ya minta maaf, ya bertobat, maaf dan tidak akan melakukannya, atau mungkin sang istri mungkin bisa menceraikan suami biasanya, entah kemudian dia milih sang adik ipar itu masalah belakangan, cuma ceraikan dulu, atau dengan cara yang baik-baik, dengan yang cara benar, karena ya. tidak mungkin bisa menikahi dua-duanya gitu, apalagi sampai gelap mata membunuh sang istri yang notabene ibu anak-anaknya, itu saya kira di luar kontrol dan di Mas luar Heru, tadi nalar. kalau kita simak kan juga disampaikan bahwa ada dugaan, ada potensi bahwa sang adik ini memang memicu aksi ini dilakukan oleh tersangka kepada sang korban gitu. Meskipun juga kalau kita lihat nampaknya sang adik ini memposisikan diri juga sebagai korban, sehingga kemudian dirinya harus melakukan ini. Secara aspek viktimologi seperti apa? Tapi nanti kita jawab saja ya, saat lagi. Iya. Mas Heru, kita lanjutkan seperti Arifin tadi sampaikan, bukan maksud untuk menarik-narik pihak-pihak lain yang menjadi saksi ya. Cuman kalau bisa dibaca dari sisi peranan dari si adik ini secara viktimologi seperti apa? Kita lihat dulu si adik ini masih anak-anak atau sudah dewasa. Anak-anak kan ukurannya di bawah 18 tahun ya kalau undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau anak kemudian dia berhubungan dengan orang dewasa, besar kemudian dia dalam posisi sebagai korban karena ada semacam relasi kuasa antara orang tua, apalagi dia kakak ipar, punya uang, suami kakaknya pula gitu. Jika ada hutang budi barangkali, jadi ada semacam relasi kuasa. Dan kalau dia anak, kalau dia dewasa, berdasarkan kemungkinan juga harus dikaji, ini ada konsen atau tidak dari sang adik itu. Karena kalau ada konsen, dia berarti ikut berkontribusi ya. Dia tahu ini suami kakaknya, kok malah berhubungan deh. Dengan sadar dia tahun itu. Kecuali kalau tidak ada konsen, dia dipaksa gitu. Ada perkosaan, ada pelecehan seksual lainnya. Itu di benak pikirannya seperti apa itu ya? Iya sama, karena kadang-kadang kalau sudah bicara masalah cinta, orang gelap mata ya. Pada cinta, masalah harta, kemudian masalah orang seringkali gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Nah, apalagi dia mungkin dalam posisi mungkin kalau ada ketergantungan, mungkin secara finansial kah atau secara status sosial budaya, maka kita harus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ini kenapa sang adik sampai katakanlah
mau berhubungan dengan kakak iparnya, padahal ada itu kakaknya dia punya ponakan juga. Apakah ada unsur paksaan atau ternyata dipaksa gitu. Karena atau sukarela, kalau sukarela ya dia terus berkontribusi ya. Karena terus terang korban tidak seluruh korban itu innocent, nggak semua korban itu benar-benar murni nggak ada unsur kesalahannya. Ada istilah namanya victim precipitated crime. Jadi kejahatan yang juga ikut diprovokasi oleh korban. Ada levelnya, level yang paling innocent sama level yang paling parah kontribusinya. Ini termasuk Ini makanya ada istilah victim with minor guilty, ada victim as guilty as offender, ada victim more guilty as than offender. Jadi korban lebih bersalah dari sang pelaku, korban sama bersalah dengan si pelaku, atau korban itu punya unsur sedikit kesalahan sehingga timbulnya kejahatan tersebut. Jadi sekarang korbannya siapa? Korban nomor satu pasti sang istri yang dibunuh. Ya. Korban yang, sedang peran sang adik ini dia bisa sebagai penyerta kejahatan atau jadi korban juga, maka ditelusuri oleh pihak kepolisian. Kalau penyerta dia mungkin perannya karena dia ya memberikan konsen. Kalau dia tahu, kalau dia mau berhubungan dengan sang suami kakaknya, dia ada bisa kena pasal penyertaan ya. Tapi kalau dia juga under pressure, dia dipaksa, maka dia lebih sebagai korban. Jadi kita lihat dulu, dan juga usia sang adik berapa tahun nih? Oke, usia anak atau usia dewasa? Oke, banyak sekali nih yang ingin digali keterangannya oleh ahli viktimologi kita, Mas Heru Susatyo, AKP Wido, Kasat Reskrim Tulang Bawang. Bisa mungkin Anda ikut memberikan pencerahan dari beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Heru tadi. Ya. Ya, mengenai bagaimana mungkin hubungan antara adik korban dengan korban, apakah memang ada masalah juga, lalu juga ada usia juga, lalu adakah mungkin faktor ekonomi juga yang mengalir kepada adik korban juga, atau seperti apa mungkin? Baik, jadi memang dari adik korban sendiri itu pun ada laporan polisi juga kepada kami terkait dengan perbuatan persetubuhan anak di bawah umur. Itu pun sudah kami sidik juga. Memang keterkaitan AD ini secara aktif sampai dengan saat ini belum kami temukan dari keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun alat bukti yang lain. Itu belum dapat kami temukan kealpaan ataupun kelalaian daripada korban yang memicu dan terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Namun dapat kami sampaikan bahwasanya adik korban ini pun juga sebagai korban dalam perkara lain terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur. Memang untuk hubungan daripada tersangka dengan adik korban ini adalah hubungan pacaran, dalam artian mereka suka sama suka dalam menjalin hubungan asmara tersebut. Karena dari tahun 2021 sampai dengan 2023 kurang lebih 2 tahun mereka telah menjalin hubungan asmara di balik dan tidak diketahui oleh daripada korban. Untuk hubungan korban dengan adik korban sendiri sudah kami lakukan penyelidikan mendalam bahwasanya memang di depan kedua orang tua mereka tidak ada istilahnya untuk keretakan di hubungan antara kakak dan adik ini. Tapi di belakang itu ternyata gitu ya. Ya, ternyata di balik hubungan yang baik itu si adik ini memang menyimpan hubungan gelap dengan suami daripada korban. Apa yang bisa dibaca, Mas Heru? jadi ternyata korban juga ini adiknya, ya kan? Tapi ada niatan buruk suka juga sama di sana. suka, gitu loh. Iya, jadi sang adik tetap punya kontribusi sih, kontribusi kesalahan ya. Artinya walaupun dia usia anak, tapi dia juga sudah bisa membedakan ada mana yang benar, mana yang salah ya. Artinya dia punya free will, ya, punya kehendak bebas ya. Jadi
Walaupun mungkin normanya adalah kayak kalau orang dewasa mencabuli anak, tetap itu kejahatan, kejahatan tapi sampai hamil. Namun juga anak juga pada usia tersebut, apalagi sudah sekolah juga harusnya itu hal yang nggak usah bicara hukum lah, bicara norma sosial aja Norma gitu. sosial, ya. Sosial kan ya nggak benar pacaran sama suaminya kakak ya. Jadi tetap tidak bisa ditolerir ya. Jadi dia ada level kontribusinya walaupun minor ya. Nah, dan yang lebih banyak kontribusinya jelas ya sang pelaku atau tersangka pelaku karena ini minor nih ini anak kecil ya, si anak-anak ya kenapa dia lakukan perselingkuhan sampai persetubuhan sampai hamil pula ya. Itu kejahatan dan itu parah. Ya. Secara aspek viktimologi sang adik ini posisinya sebagai apa? Kalau dia memang tergantung umurnya. Tergantung umur kalau dia Belasan lah kisarannya. Iya, kalau dia di bawah 18 tahun dan dia mengetahui rencana tersebut, dia ada keikutsertaan, dia bisa minimal jadi anak saksi ya. Anak saksi atau kalau dia levelnya lebih dari itu sampai mengetahui tidak melaporkan atau bahkan menyiapkan alat-alat biasa sampai anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi kalau dia di atas 18 tahun ya dia ya berarti sudah ya bisa jadi tersangka juga ya. Tergantung perannya seperti apa. Juga ya. Jadi juga relasi antara sang tersangka dengan sang adiknya apa? Beneran ini hubungannya saling mengetahui atau sang adik saya nggak tahu, cuma ini inisiatif murni dari sang tersangka. Jadi harus didalami peran dari sang tersangka dan peran dari sang adik seperti apa. Itu dia ya, yang masih akan terus dijalani oleh pihak Polres Tulang Bawang mendalami hal ini semua. Nanti kita coba akan update lagi jika ada perkembangan. Ini pasal yang akan diterapkan ya, apakah ini ada unsur perencanaan sudah pasti mungkinkah Pak Kasat? Kalau unsur perencanaan memang sudah ada daripada si tersangka ini karena sekitar tanggal 6 Maret 2023 tersangka ini sudah memesan obat potasium cyanida melalui online. Oh jadi belinya online ya berarti ya? Ya memang ada perencanaan sana. Pasal yang akan disangkakan konstruksinya seperti apa? Konstruksi hukumnya? Gimana? Untuk konstruksi hukumnya? Pasal berapa dengan ancaman hukuman tentunya? Untuk konstruksi hukumnya sendiri kami kenakan pasal berlapis 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Baik. Ancaman hukumannya berapa itu? Mati mungkin ya? Mati 340. 340. Untuk ancaman bisa seumur hidup bahkan bisa sampai dengan hukuman mati. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak AKP Widodwi Arifia Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang dan juga sukses untuk Anda Pak Kasat dan jajaran. Sehat selalu. Maria, Mas Heri juga terima kasih. Sama Mas Fadil, Mbak Faria.